Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sendiri Naili Nadia dengan NIM 1D1D1D13 dari kelas HKI 3F. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lafaz dilihat dari jelas dan tidaknya dalalah. Itu dibagi ada 4, yaitu dalalah lafdiyah atau wadihah yang jelas penunjukannya atau lafadznya, dan dalalah ghairu lafdiyah atau ghairu wadihah, dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dalalah lafdiyah atau wadihah yang jelas penunjukan lafadznya itu dibagi menjadi 4, yaitu dzohir, nas, mufassar, dan muhkam. Pengertian dalalah. Dalam bahasa, dalalah itu merupakan bentuk masdar dari yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Secara istilah, penunjukan suatu lafaz nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. 1. Dzohir. Dzohir adalah lafaz yang bisa dipahami secara lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi maksud utama ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Karena hal ini, ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kedua, nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasah. Contohnya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata mi'atun itu tidak bisa diartikan jumlah lain karena hukum mufassarnya adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. 4. Muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan lafaz. Contohnya adalah fa'lam annahu la ilaha illahu. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dalalah ghairu lafdiyah atau ghairu wadihah, dalalah yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya, yang dibagi menjadi 4, yaitu 1 kafi, 2 muskil, 3 mujmal, 4 mutasyabih. Kafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada maknanya jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan maknanya kepada kasus tertentu. Contoh dari kafi ini adalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat ini di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. 2. Muskil. Muskil adalah sesuatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dan memahami lafaz tersebut. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Menurut ulama Hanafiyah itu quru' bisa diartikan menjadi masa haid. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah, quru' itu diartikan dengan masa suci. 3. Mujmal. Mujmal ialah suatu lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dari rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut itu hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang contohnya ada wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kata wa aqimus sholat itu sendiri adalah tentang
tidak menjelaskan secara rinci. Kata aqimus sholat itu sebenarnya global, tapi tidak ditemukan tata cara sholat. Begitupun juga kata wa'atu zakat dan tunaikanlah zakat itu tidak ada kata tidak ada tata cara zakat. 4. Mutasyabih. Mutasyabih ialah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya kayak alif lam mim yasin alif lam mim shad yang artinya Allahu a'lamu bimuradi bidalik. Hanya Allah yang tahu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada tutur kata ataupun kata yang salah bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.